Selamat siang, Kak. Ya, selamat siang Nona. Perkenalkan, nama saya Agustina Windamoro. Saya dari mahasiswa Poltekkes Kemenkes Kupang D3 Teknik Laboratorium Medik. Di sini saya ingin wawancari Kakak mengenai budidaya sampah pada tempatnya. Apakah Kakak bersedia untuk saya wawancarai? Ya, saya bersedia Nona. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Kita ke pertanyaan yang pertama. Apa yang menyebabkan sehingga adanya sampah? Baik Nona, saya akan menjawab pertanyaan Nona yang pertama. Ada beberapa faktor penyebab sampah. Yang pertama, meningkatnya konsumsi oleh manusia. Dan yang kedua, diakibatkan oleh rendahnya kesadaran dan pendidikan masyarakat. Dan yang ketiga, lemahnya peraturan dan peningkatan jumlah penduduk. Oke, baik, Kak. Kita ke pertanyaan yang kedua. Apa yang harus kita lakukan dalam pemilihan sampah? Yang harus dilakukan dalam memilah sampah yaitu pisahkan antara sampah organik dan sampah anorganik. Pilah antara sampah plastik, kertas, elektronik, kaleng, dan beling. Setelah itu, olah sampah organik menjadi pupuk kompos dan serahkan sampah anorganik kepada lembaga pengolahan sampah. Oke, baik. Ke pertanyaan yang ketiga, apa dampak jika sampah tidak dikelola dengan baik? Dampak jika sampah tidak dikelola dengan baik itu dapat menimbulkan pencemaran terhadap air permukaan, air tanah, dan udara. Dengan demikian secara tidak langsung dapat mencemari atau mengganggu kehidupan manusia. Baik, Kak, kita ke pertanyaan yang terakhir. Bagaimana cara mengelola sampah yang baik agar tidak menimbulkan pencemaran? Cara mengolah sampah yang baik dalam kehidupan sehari-hari itu, yang pertama, pilah dan buang sampah pada tempatnya. Yang kedua, habiskan sisa-sisa makanan. Yang ketiga, membawa kantung belanja dan alat makanan sendiri. Yang ketiga, donasikan barang-barang yang tidak dipakai. Dan yang keempat, daur ulang dan buat kompos dari sampah. Menurut saya. Oke, baik, Kak. Terima kasih atas waktu dan penjelasannya tentang budidaya membuang sampah. Baik, ya, sama-sama Nona. Kak, terima kasih untuk waktu yang sudah Kakak sempatkan kepada saya untuk menanyakan beberapa hal terkait budaya membuang sampah di kalangan masyarakat. Di sini saya akan bertanya beberapa hal. Menurut Kakak, apa pendapat Kakak tentang orang-orang yang membuang sampah sembarangan? Menurut saya, orang yang melakukan tindakan buang sampah sembarangan tidak patut dicontohi. Selain dapat merusak lingkungan, sampah yang dibuang sembarangan juga dapat mengundang hama pembawa penyakit yang nantinya juga berdampak pada kehidupan kita. Lalu apa saran Kakak kepada orang-orang yang membuang sampah tersebut? Saran saya, kita seharusnya sadar betapa penting lingkungan yang bersih. Karena itu, sebaiknya kita menjaga lingkungan dengan berbagai hal kecil, misalnya membuang sampah pada tempatnya. Baik Kak, terima kasih untuk waktunya. Saya ucapkan terima kasih. Selamat malam Kak, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk saya mewawancarai Kakak. Terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Estelina Wuan, Pintar 1C dari Poltekkes Kemenkes Kupang. Di sini saya ingin mewawancarai Kakak mengenai buang sampah sembarangan. Apa dampak yang bisa ditimbulkan jika masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan, Kak? Kalau menurut saya, dampak yang ditimbulkan akibat dari membuang sampah sembarangan adalah yang pertama, pencemaran lingkungan, terus banjir. Nah, pencemaran lingkungan itu terjadi karena ada tumpukan-tumpukan sampah di berbagai tempat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga bisa mencemarkan lingkungan tersebut. Bahkan juga bisa membawa penyakit karena ada bakteri-bakteri dari sampah itu. Kemudian terjadinya banjir karena banyak orang yang biasanya membuang sampah di selokan, di sungai, di pinggir pantai, akibatnya terjadi banjir. Bagaimana cara mengolah sampah yang baik agar tidak menimbulkan pencemaran? Kalau menurut saya, cara untuk mengelola sampah yang baik adalah yang pertama, tentu di setiap rumah itu perlu menyediakan tempat sampah. Dan
orang-orang di dalam rumah tersebut semua diajarkan untuk bertanggung jawab membuang sampah pada tempatnya. Kemudian dari pemerintah juga bisa menyediakan tempat-tempat sampah untuk dari rumah-rumah dibuang ke tempat tersebut, sehingga tidak ada tumpukan-tumpukan sampah yang berlebihan, dan juga ada pemindahan sampah yang dapat didaur ulang dan juga yang tidak, sehingga dengan demikian maka kerusakan lingkungan atau pencemaran lingkungan akibat sampah bisa terselesaikan. Terima kasih Kak sudah meluangkan waktu untuk saya wawancarai. Sukses selalu Kakak. Selamat malam. Selamat malam, sukses juga. Sore Kak, Ya, selamat sore. maaf sebelumnya karena sudah mengganggu waktunya Kakak sebentar. Perkenalkan, nama saya Krisdayanti Toi, saya dari Poltekkes Kemenkes Kupang. Saya ingin mewawancarai Kakak tentang sampah. Sebelumnya, boleh memperkenalkan nama terlebih dahulu Kak. Nama saya Insar Ladu. Saya tinggal di Tagogo di daerah Thailand. Oke Kak, kita langsung masuk dalam pertanyaan yang pertama. Menurut Kakak, apa sih pengertian sampah? Sampah itu adalah sebuah materi yang sisa dari sebuah kegiatan manusia. Pertanyaan selanjutnya, apa yang menyebabkan adanya sampah? Adanya sampah itu berasal dari kegiatan manusia yang kegiatan konsumsi manusia yang berlebihan yang bisa menyebabkan sampah itu ada. Pertanyaan ketiga, apa yang harus dilakukan dalam pemilahan sampah? Yang kita harus lakukan dalam pemilahan sampah itu kita harus memilahnya menjadi sampah organik dan inorganik, dan yang kedua itu kita harus mengumpulkan sampah dan menyerahkan kepada petugas sampah. Pertanyaan keempat, apa dampak jika sampah tidak dikelola dengan baik? Sampah tidak dikelola dengan baik itu akan menjadi pencemaran lingkungan. Contohnya seperti kita membuang sampah di sungai atau di kali, begitu itu akan mencemarkan lingkungan, air jadi kotor. Pertanyaan kelima, bagaimana cara mengelola sampah yang baik agar tidak menimbulkan pencemaran? Itu tergantung dari kita sendiri bagaimana cara kita mengelola sampah itu dengan baik, seperti sampah bekas dari dapur begitu. Halo semuanya, nama saya Maria Rizliani Dode dari tingkat 1C, dan yang bersama saya sekarang narasumber saya Mande Wintar. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai narasumber saya tentang tindakan membuang sampah sembarangan guna memenuhi tugas mata kuliah praktek ISBD. Kepada narasumber, apakah bersedia untuk diwawancarai? Bersedia. Baik, terima kasih. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama, bagaimana pendapat Madre tentang tindakan membuang sampah sembarangan? Baik, menurut saya tindakan membuang sampah sembarangan itu merupakan tindakan yang dilarang dan dapat berdampak negatif bagi kesehatan diri kita sendiri, orang lain maupun lingkungan sekitar kita. Oke, baik, terima kasih. Bagaimana pesan Madre untuk kita semua agar tidak membuang sampah sembarangan? Baik, pesan untuk kita semua yakni marilah kita menjaga kesehatan diri kita, orang lain serta lingkungan sekitar kita dengan membuang sampah pada tempatnya. Baik, terima kasih untuk pesannya yang bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Dadah. Selamat siang Kak, bisa minta waktunya sebentar Kak? Selamat siang Kak, bagaimana ya Kak? Baik, di sini saya ingin mewawancara Kakak tentang budaya membuang sampah pada tempatnya di lingkungan masyarakat. Menurut pendapat Kakak, apa dampak membuang sampah yang sembarangan? Pendapat saya membuang sampah sembarangan itu berdampak untuk kesehatan kita ya Kak, dan juga kita merasa tidak betah tinggal di suatu lingkungan yang kumuh, bau, seperti itu sih Kak menurut saya. Baik, pertanyaan kedua dari saya, bagaimana penanggulangan yang dilakukan agar masyarakat tidak lagi membuang sampah sembarangan? Contohnya sih penanggulangannya itu kayak pemerintah membuat tempat sampah umum,
dan kita sendiri merasa sadar bahwa membuang sampah itu perlu membuangnya di tempat sampah. Menurut pendapat saya seperti itu sih, Kak. Baik, Kak. Terima kasih atas waktu dan pendapatnya. Saya permisi ya, Kak. Sama-sama, Kak. Selamat malam Kak. Malam. Mohon maaf mengganggu waktunya. Perkenalkan, nama saya Stefania Ninogasu, mahasiswa dari Poltekkes Kupang. Mau minta kesediaan kakak untuk mewawancarai kakak tentang penerapan membuang sampah. Apakah kakak bersedia? Ya. Oke, bersedia. Bagaimana pendapat kakak tentang kebersihan lingkungan? Kalau menurut beta, kebersihan lingkungan itu penting, kan itu untuk menghindari penyakit yang ada di kita. Baiklah. Terus, apakah di tempat tinggal kakak itu masyarakat sudah membuang sampah pada tempatnya? Kalau mau dibilang tuh 50% belum, 50% sudah, karena di tempat tinggal tuh hanya satu tempat sampah sah. Jadi masyarakat ada yang malas buang di tempat sampah, ada saya buang sampai hambur-hambur. Terus mungkin ada solusi yang ingin kakak bagikan untuk masyarakat sekitar agar tidak membuang sampah sembarangan? Kalau solusi dari beta, ini mungkin setiap RT RW, setiap pemerintahan begitu tuh harus ada tempat sampah. Mungkin 2 atau 3 rumah mungkin harus ada tempat sampah sendiri. Terus di dalam setiap RT RW begitu harus ada dia petugas kebersihan sendiri, biar sampah kan jangan sampai menumpuk, terus nanti ada aroma yang tidak tidak bagus begitu, dan dari itu aroma tuh bisa ini buat orang tuh ada yang penyakit mengkabe. Dari itu sampah-sampah juga bisa buat orang kena DBD. Jadi menurut beta cukup tambah tempat sampah biar lingkungan kan kelihatan bagus. Baik kak, makasih kak. Ya, sama-sama.